Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa yang mengikuti kultum kali ini, kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal a'idina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Para mustami'in, mustami'at, siswa-siswi Sedia Ilmu Bogor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan wasiat daripada atau nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syaulika, wa hayataka qabla mautika." Rawahu Al-Hakim wal Baihaqi. Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita sebagai umatnya untuk mempergunakan, memanfaatkan 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara yang lain. Apa aja yang 5 perkara tersebut? Yang pertama, syababaka qabla haramika. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda adalah masa di mana seseorang masih semangat melakukan apapun. Semangat dalam melakukan ibadah, semangat dalam bermurojaah, semangat dalam bertilawah Al-Quran, semangat dalam menghadiri majelis ta'lim. Beda kalau orang itu sudah tua, teman-teman. Fisiknya udah lemah, ya, badannya sudah mulai keriput, tulangnya sudah mulai sakit. Oleh karenanya Rasulullah SAW berpesan agar mempergunakan masa muda ini sebaik mungkin. Jangan sampai masa muda itu dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Gunakanlah masa muda itu kepada hal-hal yang positif. Karena ketika sudah datang waktu tua, maka kita semuanya sudah akan lemah, teman-teman. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Manusia kalau sudah sakit, tentunya dia tidak akan maksimal melakukan kebaikan, sudah tidak akan maksimal melakukan ibadah, sudah tidak akan maksimal bertilawah Al-Quran, sudah tidak akan maksimal murojaah, karena dia sakit, teman-teman. Jadi selagi kita masih sehat, gunakanlah sehat itu untuk hal yang baik. Membantu orang tua, membantu teman, membantu kerabat, saling menolong. Karena kalau sudah sakit, kita akan susah, teman-teman, untuk membantu orang tua, melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain, beribadah kepada Allah, apalagi semangat untuk bermurojaah. Yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika. Pergunakanlah kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu.
Ketika kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi rezeki lebih, diberi harta yang lebih, maka gunakanlah harta itu jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta itu diberi oleh Allah, maka gunakanlah untuk Allah pula. Jangan sampai harta itu digunakan kepada hal-hal yang sia-sia. Gunakanlah harta itu sebagai jembatan menuju surga. Jangan sampai harta itu digunakan sebagai jembatan menuju neraka. Yang keempat, wa farawaka qabla syaulika. Pergunakanlah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Banyak di antara umat Islam ketika ditanya, kenapa kamu tidak melakukan sholat berjamaah? Kenapa kamu tidak bertilawah Al-Quran? Kenapa kamu tidak menghadiri majelis taklim? Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya karena dia sibuk bekerja. Jadi selagi kita masih kosong, waktu kita masih luang, gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi gunakanlah waktu kosong itu untuk berbuat ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama teman-teman sebagai penghafal Al-Quran, gunakanlah waktu kosongmu untuk bermurajaah, menambah hafalan Al-Quran. Semoga kita termasuk ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang matimu. Mati adalah hal yang tidak bisa kita hindari, di mana semua manusia dan makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya akan mati. Jadi kita semuanya akan mati teman-teman. Saya, kamu yang menyaksikan ini, semuanya akan mati. Kapan? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu kapan ajal kita akan tiba. Bisa saja setelah ini, saat ini, jam ini, hari ini, besok. Bisa saja semuanya bisa terjadi teman-teman. Karena ajal tidak ada yang tahu. Oleh karenanya, sebelum ajal menjemput kita, maka gunakanlah hidup ini sebaik-baiknya. Gunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika ajal sudah menjemput kita, maka semuanya akan tertutup teman-teman. Pintu taubat akan tertutup. Beribadah sudah tidak bisa, murajaah sudah tidak bisa, tilawah Al-Quran sudah tidak bisa. Semuanya akan tertutup ketika kita sudah mati. Maka selagi kita masih hidup, gunakanlah kehidupan ini sebaik-baiknya. Insya Allah, ketika segala kesempatan kita digunakan untuk hal yang baik, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan hal baik kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua, insya Allah kita berkumpul bersama orang-orang solih di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.